아이 좋은 거야. 할 게 많아 오늘. 아 우리 거 좋아, 우리 거 좋아. Film diawali dengan memperlihatkan pekerja pengantar ikan bernama Dongchul bersama dengan sahabatnya bernama Chonsik. Seperti hari-hari biasanya mereka mengantar ikan ke pasar. Dongchul ini adalah orang yang baik, sabar, ramah, dan berotot. Bosnya yang biasa dipanggil Ketua Hang ini belum memberi uang gaji kepada Dongchul bulan lalu, dan jika ditagih selalu ada alasan. Tapi karena saking baiknya, Dongchul tidak mempermasalahkan meskipun kondisi keuangannya sendiri bisa dibilang masih kurang cukup. Sesuai jadwal, Dongchul pergi berinvestasi ke Kepiting Raja sesuai saran dari teman lamanya yang katanya Kepiting Raja lagi banyak dicari-cari. Itu berarti jika Dongchul menerima tawaran ini maka dia akan kaya mendadak dalam kurun waktu 3 bulan ke depan menunggu kapal yang membawa Kepiting Raja datang. Sempat ragu karena sering ditipu, dia pun setuju meskipun harus pinjam uang dulu. A급이라 가는 겁니다. 석 달만 끌고 댕겼어. Di malam hari, Dongchul menjemput istrinya yang baru pulang kerja bernama Jisoo. Sempat menyinggung soal Kepiting Raja, tapi dia belum berani memberitahu kepada sang istri apa yang dia lakukan tadi. 오빠, 그리고 난답시 아프리카에서 좋다고 하니까 나는 그냥 생각을. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan penjadi film ini bernama Kitae sedang menagih utang kepada pria tua, dipaksa untuk mencelakai dirinya sendiri agar bisa mendapatkan uang asuransi. Tapi setelah melihat anaknya langsung menjadi ayah mertua dan anaknya dibawa, utangnya pun lunas saat itu juga. Kembali ke Dongchul yang sedang tunggu lampu hijau, tidak sengaja ditabrak dari belakang yang mana itu adalah Kitae. Agar tidak terjadi masalah karena Suyeon ada di dalam mobil, anak buah Kitae memberi uang sebagai ganti rugi untuk mempersingkat waktu. Sebagai warga negara yang taat aturan, Dongchul tidak masalah tapi harus dilaporkan terlebih dahulu. Karena terburu-buru, anak buah Kitae yang kesal membuang uang itu. Merasa suaminya yang direndahkan, Jisoo pun turun dan membelanya. Tapi Taesuk justru malah terpesona melihat kecantikan Jisoo. Akhirnya turun memukuli si anak buah juga meminta maaf. 죄송합니다. Singkat cerita, Dongchul pergi menemui Ketua Hang untuk mengambil gajinya. Karena Dongchul yang memohon, si Ketua Hang yang banyak alasan ini akhirnya memberinya uang, itu pun masih kurang. 왜? 싫어? Di supermarket, Chonsik punya firasat buruk tentang bisnis Kepiting Raja ini. Benar saja, tak lama sudahnya Dongchul dikabari jika kapal yang membawa semua Kepiting Rajanya salah arah dan ditahan di perairan Tiongkok. Malamnya, Dongchul mengajak Jisoo makan di restoran mewah untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi jadi kacau setelah Dongchul keceplosan perihal Kepiting Raja yang sudah dia investasikan. Jisoo yang kesal pun pulang duluan meninggalkan Dongchul yang baru mau memberikan kejutan. Dongchul yang menyusul sempat terjebak macet di mana ada pengendara yang mobilnya rusak. Sampainya di rumah, Jisoo tidak ada. Dia langsung panik sadar Jisoo telah diculik. Setelah melapor pada pihak kepolisian, Chonsik juga baru datang. Lalu tiba-tiba si penculik menelpon dan ternyata itu adalah Kitae. Di sini Kitae menyuruh Dongchul untuk bertemu jam 2 siang sesuai alamat yang terdapat di kartu namanya yang ada di kulkas rumahnya sendiri. Sampainya di lokasi pertemuan, dia langsung diarahkan oleh petugas di situ yang memang sudah diatur oleh Kitae. Terlihat di situ terdapat tas dan HP. Juga di mobil ada Chonsik yang berjaga. Setelah menunggu setengah jam, Kitae tak kunjung tiba. Lalu ada yang menelpon di HP di depannya. Pas diangkat itu Kitae. Dia disuruh membuka tas tersebut. Pas dibuka, wow, terdapat uang yang banyak sekali. Ternyata Kitae berniat membeli istrinya menggunakan uang itu. Alasan Kitae sendiri menculik Jisoo karena dia ingin dijadikan wanita penghibur. Mendengar itu, Chonsik tidak terima dan merasa mungkin Kitae ada di sekitar sini. 죄송합니다. Setelah kejadian itu, uang yang diberikan Kitae ditahan oleh pihak kepolisian. Dongchul juga selalu datang ke kantor polisi untuk meninjau perkembangan kasus penculikan istrinya. Tapi sama sekali tidak bisa diharapkan karena ternyata tak hanya istrinya saja yang hilang, tapi banyak cewek-cewek cantik juga. Menyadari itu, Dongchul pun memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri. Kemudian memutuskan untuk menagih gajinya di Ketua Hang. Karena cara baik-baik tidak berlaku, maka 진짜 못 알아쳐먹네. 내보내.
Entah apa masa lalunya Dongcul ini, tapi nampaknya dia ini dulunya orang yang menakutkan cuy. Uang-uang itu dia gunakan untuk menyewa orang yang katanya si Chonsik, meskipun orangnya sedikit aneh, tapi dia sangat ahli dalam menemukan orang, bahkan lebih jago dari polisi, tapi harus dibayar dengan uang yang banyak. Tak lama sudahnya, orang yang dimaksud pun datang, baru saja telah menyamar sebagai seorang pilot bernama Gom Sajang. 그럼 내일까지입니다. Setelah sepakat, tak hanya rumornya saja yang jago, tapi memang itu fakta. Karena tidak butuh waktu yang lama, Gom Sajang bisa menemukan sedikit demi sedikit petunjuk dengan skillnya yang jago menyamar. Sampai di mana mereka diarahkan pergi ke suatu klub yang mungkin juga terdapat petunjuk di situ. Di sini juga diketahui ternyata Dongcul ini bukan orang sembarangan, karena dulunya dia adalah seorang preman yang pernah viral di televisi akibat memukuli banyak orang sendirian. Bahkan Gom Sajang pun ternyata adalah penggemar beratnya. 사장님 바뀐 지 꽤 됐거든요. 이거 재작년에 Sampainya di tempat yang dimaksud, setelah kecewa belum mendapatkan sebuah petunjuk, di situ dia melihat orang yang sedang membawa ciwi-ciwi penghibur. Tapi kayaknya dia pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah diingat-ingat, itu adalah orang yang dia lihat sebelum Jisoo diculik. Orang itu yang menghalanginya di jalan. Itu berarti bisa jadi dia juga terlibat, atau kemungkinan besar dia juga salah satu anak buah Kitae. Di saat ingin memastikan, terbukti jika dia memang terlibat karena dia langsung kabur setelah melihat Dongcul. Lalu dia dipanggil oleh kepolisian untuk diperlihatkan mayat wanita yang telah ditemui. Siapa tahu itu adalah Jisoo. Untungnya bukan. Polisi yang satu lagi memberitahu jika ada kasus hilangnya wanita bernama Lee Eung Jong yang sama persis seperti kasus hilangnya istrinya. Paginya setelah memberitahukan apa yang didapatkan dari polisi tadi malam, ternyata Gom Sajang tahu banyak tentang kasus itu. Yang intinya kasus tersebut tidak bisa dipecahkan oleh kepolisian dan sering berjalannya waktu hampir terlupakan sampai saat muncul saksi kunci, yang mana itu adalah suaminya sendiri. Lalu pergi menemuinya. Di sini si suami bercerita dulunya dia dan istrinya masuk di acara TV yang mana istrinya sakit, dia selalu merawatnya dengan baik. Dari situ banyak orang yang simpati terhadapnya. Tapi berbeda dengan kita yang melihatnya menggunakan istrinya sebagai penghasil uang. Dia pun diculik dan diberi sejumlah uang untuk membeli istrinya. Salahnya dia yang pada saat itu melihat uang yang banyak memilih untuk mengambil uang itu. Tapi lama-kelamaan dia sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Sebelum Dongcul pergi, dia juga memberi berkas yang mungkin bisa membantu Dongcul untuk menemukan istrinya. Tapi tak lama sudahnya, setelah melihat berkas yang sudah diberikan, Dongcul menemukan foto dan alamat anak buah kita yang mengendarai mobil pas ditabrak. Tidak butuh waktu yang lama menangkapnya dengan sangat mudah. Tapi di tempat lain juga kita telah mengetahui itu lewat CCTV. Kembali ke Dongcul, anak buah kita yang mukanya sudah dibuat bonyok masih tidak mau buka mulut. Lalu kita yang menelpon lewat HP si anak buah. Dengan teganya kita yang menyuruh Dongcul untuk membunuh anak buahnya yang sudah tidak berguna atau istrinya yang dibunuh. Dalam kondisi terdesak seperti itu, jelas Dongcul memilih untuk membunuh si anak buah dan lalu langkah selanjutnya, jika ingin istrinya selamat, maka kembalikan uang yang sudah diberikan. Nah, itu masalahnya, uangnya telah diserahkan ke kepolisian, tapi dia berjanji akan mengembalikannya. Ternyata si anak buah masih hidup. Dongcul tadi sempat menekan arteri karotisnya yang membuat dia pingsan. Cara membangunkannya hanya membuat kepalanya berdarah sedikit. Si anak buah kita yang sudah tidak percaya lagi sama Kitae sekarang memihak pada Dongcul. Kemudian dia memberitahu semua yang dia ketahui tentang Kitae. Baru-baru ini banyak gadis Korea yang menjadi populer karena gelombang Korea. Kitae ini mencari gadis-gadis cantik untuk dijadikan peska orang kaya hidung belang. Cara dia sendiri mendapatkan gadis biasanya diculik dan ada yang datang sendiri karena utang. Kitae ini adalah manusia yang bukan memandang manusia sebagai manusia, tapi memandang manusia bagaikan uang. Tapi masalahnya meskipun sebagai anak buah, dia tidak mengetahui tempat di mana Jisoo berada karena Kitae selalu berpindah-pindah tempat agar tidak dapat ditemukan. 진짜예요. 몰라요.
Setelah itu Dongcul memutuskan untuk mengambil kembali uangnya yang ada di kantor polisi. Sampainya Gom Sajang menyamar sebagai Kejaksaan Pusat dan Chonsik sebagai asistennya untuk menyelidiki kasus hilangnya Jisoo. Polisi yang berjaga di situ pun percaya, tapi setelah menghubungi si detektif dan si detektif mengatakan kasus ini bahkan belum sampai di telinga kejaksaan, itu langsung membuat si polisi curiga dan untungnya setelah Dongcul mengalihkan perhatian, mereka berhasil kabur membawa uang itu. Di tempat Jisoo berada, dia menendang rudal anak buah Kitae yang ingin memukuli Suyeon. Tak lama kemudian, Kitae datang dan menemukan Suyeon yang sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh anak buahnya. Menyadari itu, dia marah sambil garuk kepala tanpa harus membuat rambutnya berubah dan memukuli anak buahnya saat itu juga. Lalu Dongcul menelpon dan mengkonfirmasi jika dia telah mendapatkan uangnya. Mereka pun sepakat untuk bertemu. Tapi Kitae ternyata punya rencana sendiri. Dia ingin membunuh Jisoo dan Suyeon setelah mendapatkan uangnya. Setelah Kitae pergi, mereka berdua ingin melarikan diri lewat jendela. Tapi Suyeon tidak sempat karena anak buah Kitae keburu datang. Jisoo yang sudah kabur numpang di pengendara yang lewat menuju ke kantor polisi. Tapi tinggal sedikit lagi baru sampai, Kitae tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Sementara itu Dongcul juga sudah sampai di markas Kitae dan menghajar semua anak buahnya. Di ruangan lain, si anak buah Kitae yang satu ini terkejut melihat dinding yang bergetar seperti ada gorila yang sedang mengamuk. Di saat menunggu di depan pintu, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Kitae, polisi juga baru tiba, tapi hanya menemukan Chonsik dan Gom Sajang. Sementara Dongcul, dia sudah duluan pergi mencari Jisoo. Untungnya dia bertemu dengan Kitae di jalan dan kejaran-kejaran pun terjadi. Menyadari ada Jisoo di mobil itu tambah mempersulit situasi. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha bagaimana caranya agar Jisoo tidak terluka. Sampai di mana Dongcul melihat mobil Kitae oleng dan hampir keluar jalur. Demi menyelamatkan Jisoo, dia mengorbankan dirinya, alhasil mobilnya lah yang terjatuh. Dikira Dongcul sudah tidak bisa apa-apa, Kitae mengambil kapaknya dan ingin membunuhnya saat itu juga, tetapi setelah berhasil mengalahkan Kitae, dia masuk di TV lagi akibat aksi heroiknya yang banyak membantu kepolisian membongkar kejahatan Kitae yang selalu menculik cewek-cewek. Berita selanjutnya dikabarkan juga jika kapal yang membawa kepiting Raja Dongcul juga sudah sampai. Dan dia jadi kaya mendadak menggunakan mobil Mercedes bersama dengan istrinya, makan di restoran sendiri. Bahkan orang yang bekerja di situ ada Suyeon, Gom Sajong sebagai koki. Nggak tahulah masih menyamar atau tidak, tapi kayaknya serba bisa ini orang. Dan juga sahabatnya Chonsik. Film pun ditutup dengan Dongcul yang makan kepiting raja bersama dengan sang istri.